Banyak yang lebih suka cowok red flag daripada green flag. Podcast real ya. Uncensored. Ketahuilah, kalau laki-laki sudah pergi, pertandanya dia sudah ada yang lain. Temukan cerita dan obrolan hangat di Suara Kudus After Talk. Teman terbaik untuk menutup harimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat malam kalau Buddha. What's up guys? Podcast banget nih ya. Aduh, dari kemarin udah kita follow up gitu ya kan. Yes, Buat jangan sampai lupa gitu kan. Dan malam hari ini gongnya ini ya. Betul banget. Betul. First time kita duet lagi setelah beberapa bulan dong. Iya, karena terakhir kita ketemu kan sahur ya kan. duet Terakhir sahur. kayaknya bisa bareng, abis itu ternyata sahurnya Terakhir. sendirian. Oke. Nah, kali ini kita hadir ya berdua di acara spesial juga ya. Kita ketemunya di Suara Kudus After Talk. Yeay. Jargonnya After Talk karena setiap cerita selalu Selalu ada ada tempatnya. keren banget ini ya. Betul banget. Wah, keren banget ini tim Iya. kreatif kita Tim ya. kreatif kita hari ini luar biasa. Luar biasa banget. Iya, betul. Dan untuk pertama kayaknya kita harus ini dulu ya. Yang pengenalan nggak usah kali ya, udah pada kenal kok ya soalnya. Yes, betul sekali. Mm-mm. Saya Dori. Saya Lika. Yes, penyiar Suara Kudus kita ya. Betul Jadi banget. malam hari ini kita akan bahas tentang apa temanya, Lik? Berat sih. Berat ini. Berat. Berat, dan setiap Apa kaula tuh? muda pasti pernah merasakan ini. Apa sih? Dori juga pernah punya pengalaman ini soalnya. Oh, gitu. Lika juga punya, tim kreatif juga punya. Pasti, Ya, ada pasti. yang nonton juga Pasti. punya ini. Betul banget. Apa? Kita bakal ngobrolin seputar jatuh cinta Asik. ya, atau falling in love Betul gitu. Dan Kayaknya kalau sejak- ngobrolin jatuh cinta tuh apa tuh? Kalau ngobrolin tentang jatuh cinta kayaknya sejak zaman purba juga sudah ada ya kan. Betul banget ya. Lebih-lebih. Tapi itu jatuh cinta versi ini ya, versi apa namanya, good dream atau dream come true gitu ya. Adanya yang bagus-bagus aja, tapi semakin dewasa kayaknya enggak deh. Semakin overthinking deh Enggak aku. Oke deh kalau gitu, karena nanti kita ngebahas tentang jatuh cinta, falling in Betul, love ya, betul. antaranya ya milenial sama Gen Z yang real kayaknya ya. Milenial sama Gen Z Ya, sama jadi milenial nggak apa-apa, kebalik ya harusnya ya. nggak apa-apa. Pokoknya ikut aja ya, ikut Betul. aja. Nanti kita bahas beberapa hal, tapi nanti Nanti, kita tenang. mungkin buka dari yang ringan-ringan dulu aja kali ya. Tuh, Ringan-ringan dulu. Biasa yang namanya jatuh cinta, mungkin Lika pertama kali jatuh cinta. Iya. kita mau ngomongin first love gitu. First maksudnya. love, betul sekali. Aduh, kapan ya? Aku kok lupa ya first love ya. First loveku SD kalau nggak salah. RA, TK, Oh enggak dong, terlalu dini dong. terlalu. Iya kan beda ya. Tapi kalau Gen Z sekarang kayaknya lebih ke ini deh, lebih jatuh cintanya lebih cepet deh ya. Betul. Kelas berapa tuh? TK pun sudah merasakan jatuh cinta. Sudah kayaknya, karena mereka kan sejak dari lahir sekarang udah pegang Apa tuh? HP ya kan. Oh iya Sosial sih, media, ya betul. Sudah scroll tuh lihatnya ya sama bocil-bocil Iya. kecil-kecil. Karena emang teknologi kan. Kita kan dulunya apa sih? Masa iya udah pegang HP? Ya, circle dulu kita mah teman-teman aja ya kan, tetangga kan gitu. Betul. Sekarang itu sudah scroll akhirnya mereka sudah kenal tuh cipung ya kan. Sampai ada yang viral di sosial media itu kan si Arah itu kan. Setuju. Anak kecil sudah bisa ngomongin jodoh. Ngomongin besok calon suaminya minimal kriteria udah bisa mereka tuh. Betul banget. Padahal anak kecil ya kan. Udah Betul. bisa bikin udah bisa nyari duit sendiri ya. Kalau dulu mah kita tinggal minta sama emak gitu ya. Betul. Aduh, kita mainnya apa sih? Kelereng lah, ya kan? Sekarang mah udah beda sosial media. Udah beda. Betul banget. Berarti Liga pertama kali jatuh cintanya SD lah. SD. Ini kayaknya cerita
Aku sendiri ya, Gak tapi ini ya bakal ya. Dimulai dari kita sendiri ya. Nanti Betul, pasti ada yang nimbrung di kolom komentar ini. Iya, siapa tahu nanti ya kalau muda kalau punya cerita juga nih ya kan, atau nggak punya teman cerita, nggak punya di sini aja di After Talk barengan kita berdua. Betul. Kita bakal bahas hal-hal yang mungkin kamu rasain tapi jarang kamu omongin. Atau nggak ada temen ngobrolnya juga ya. Di sini nih tempatnya nih. Kalau kamu enggak ada. Kalau dari ingat itu pertama kali jatuh cinta ibu, oh tidak ya kan. terlalu sekarang itu ya, terlalu sekarang. Kalau dari dulu itu sama kayaknya ya, SD waktu itu. SD juga. SD. Kelas berapa boleh SD dulu itu kelas 2 kayaknya ya. 2. Oh, berarti lebih inian kamu ya daripada aku ya. Mungkin kan saya lebih. Oh, berarti itu masih ini ya. Masih ingat nggak sih sampai sekarang siapa orangnya? Masih. Bahkan kemarin sempet pas waktu Dori punya hajat ya. Dori undang loh orangnya di first love ya. Iya dong. Tapi dia tidak tahu. Oh, berarti ceritanya bukan first love, itu cuma cinta monyet. Yes, cinta monyet. Karena cinta monyet. Kan gitu. Kalau SD ya mungkin cinta-cinta aja, cuman dia nggak berani menyampaikan kan gitu. Oh iya, betul. Mungkin dia kayak kurang lebih kayak Bang Raditya Dika lah. Di dalam karya-karyanya itu kan percintaannya dia kan, mulai dari SD nembak habis ditolak. SMP. SD lo ya. SD lo ya. Udah. Cinta Brontosaurus itu. Betul. Sempat nonton filmnya, karya-karyanya juga ya itu relatable gitu ya kan. Barangkali yang nonton podcast ini pun seperti itu. Iya, mungkin sudah suka, cuman nggak berani menyampaikan ketika waktu SD. Tapi kalau ngobrolin cinta pertama tuh emang apa ya, rasanya itu beda loh ya. Maksudnya iya ada cinta-cinta berikutnya sih gitu kan. Tapi kalau cinta pertama itu kesannya kayak sampai sekarang pun pasti masih inget siapa dia, gimana ceritanya. Dulu waktu bareng udah deg-degan, seneng, berangkat sekolah happy gitu. Kayak apa ya, termotivasi buat ya nggak cuma yang dipikirin MTK gitu kan, matematika atau pelajaran yang susah, gurunya nggak banget gitu. Iya kan, sampai pernah termotivasi tuh sampai dapat ranking itu ya karena seperti itu ya kan. Gitu. Biasanya kan gitu ya. Oh, positif ya arahnya ya. Cari perhatian kan gitu. Betul. Kita harus jadi yang pertama kan gitu. Betul banget. Itu tentang pertama kali ya, cinta pertama kali. Barangkali ini relate juga ya kan. Ada yang mungkin sekarang ya SMP, tapi kalau ya SMP kayaknya itu udah nggak pertama kali biasanya. Iya, siapa tahu dia susah jatuh cinta kan nggak tahu, ya kan. Nanti abis itu merambah ke SMA juga berbeda, perkuliahan nanti juga berbeda. Suasananya beda lagi, udah mulai dewasa gitu ya kan. Betul. Kalau cinta pertama ada nggak ya? Mungkin kira-kira dari kaula muda yang cinta pertamanya itu berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. Wah, apakah hebat sih di FYP TikTok itu? Ya kan menemani dari SD. Betul. Ada fotonya dari SD, kemudian SMP, SMA, perkuliahan. Betul. Yang laki-laki ke kampus mana, yang perempuan ke kampus mana, masih menjalani sampai sukses bangun rumah. Wah. Sukses doang, sampai sukses doang, tapi abis itu udah. Ya, kita nggak tahu kelanjutannya kan. Kalau udah sukses, tipe aku bukan kamu gitu jadi. Based on sosial media soalnya. Betul banget. Tapi emang ceritanya banyak loh yang kayak gitu loh ya. Banyak cerita first love yang ada yang bahagia juga, ada yang tragis juga ada, gitu kan. Jangan sampai kayak yang di ini ya, Riau kemarin, yang sampai trending di sosial media ya. Waduh, ini apa ini? Lewat FYP kamu juga jatuh. Tiba-tiba doi saya itu ngasih videonya. Oh, kasih lihat gitu risiko menolak katanya ya kan, padahal kasusnya berlanjut kan berbeda. Tapi kalau itu serem sih, lebih ke serem sih, ya kan. Kalau cinta ya nggak kayak gitu nggak sih harusnya lebih ke arah positif ya. Kalau yang benar, gitu kan. Tapi kalau itu lebih ke over banget ya. Apa ya? Bukan over ya. Apa sih? Kalau kita excited banget sama seseorang sampai pengen banget sama dia, tapi kan itu kan emang udah ada hubungan asmaranya gitu maksudnya. Beda kalau emang dia belum tahu kayak aku suka kamu, belum diungkapin kayak gitu kan beda sekali. Dan terakhir kemarin dari pas waktu di kampus ya kan, itu kan sempat ketemu dengan Mas Adi Sinaurip.
Tahu kan pasti ini yang warga Kudus pasti udah tahu ini ya kan. Rumahnya juga di Kudus tuh ya. Betul. Mas Adi Sinaurip itu dari tanya-tanya ya kan. Biasanya kenapa Mas kalau ODGJ itu ya kan, orang yang sampai pedet kalau kata Pak Pur. Itu dimulai dari faktor apa? Ya itu tadi jatuh cinta. Ada yang jatuh cintanya itu tidak berani menyampaikan, sampai pada kasusnya yang perempuan itu sudah diambil sama orang lain, dinikahkan sama orang lain, habis itu dia langsung galau. Habis itu udah serasa dunianya udah runtuh. Dan itu yang ternyata kata Mas Adi nih, basic karena dia praktisi ya kan sama istrinya itu yang membuat sekarang banyak yang terkena kejiwaan itu adalah karena itu mental health ya. Jatuh cinta lagi nih. Jatuh cinta tidak manis. Ayo di request lagi satu ini. Sebagian orang kayak gitu, iya. Tapi kalau emang ya namanya juga cinta gitu kan. Ya tadi seperti yang Rika bilang sih kalau di awal. Kalau masih remaja kayaknya manis-manis aja isinya, ya kan. Tapi kalau udah mulai beranjak dewasa, udah mulai gede, isinya cuma overthinking. Betul sekali, sudah overthinking ya. Dan langsung aja karena temanya sudah jelas, jatuh cinta ya. Meskipun pengertian jatuh cinta itu banyak sekali, luar biasa. Di agama Islam kalau Dori mah ada gitu ya. Pengertiannya cinta juga ada. Oh syar'i ya. Emang boleh. Emang boleh syar'i. Ada. Kalau Dori biasanya nontonnya ini Pak Faiz Fahrudin. Aduh berat ini. Filsafat sekali. Berat ini. Ngaji cinta, cinta terus sama tim kreatif kita juga. Oke. Cinta syariah. Soalnya nyol ini. Syariah banget pokoknya. Oke. Abis cinta first love. Abis itu kita lanjut deh. Abis first love biasanya kan karena kalau biasanya kita suka dengan seseorang ya. Kemudian triknya gimana caranya ya biar bisa ngobrol, kenal, dekat kan gitu ya kan. Betul. Mungkin pertama kalau laki-laki biasanya kan lihat dari pandangan ya. Physically lah. Berarti jatuh cinta pandangan pertama gitu. Oke. Habis itu gimana ya caranya biar bisa deket. Ya mungkin kalau SD tadi gimana caranya kita menjadi pinter, rankingnya naiknya kan menarik perhatian. Betul. Mau mengerjakan PR dewasa ya bisa kan gitu ya kan. Ada aja caranya ya. Padahal masih SD ya. Oh, Anda hebat sekali. Fitrah manusia. Oke. Tapi kalau kita beralih ke bukan yang first love ya, cinta monyet ya. Yang beneran jatuh cinta gitu. Oke, kalau Genji kalau sekarang ini mereka nggak berani menyampaikan langsung ya. Biasanya reply story. Oh gitu. Pancing story. Kode. Biasanya mah kalau ada di Instastory kayaknya masuk nih. Kalau laki-laki biasanya komennya nggak orangnya, tapi tempat ngopinya. Gitu. Seperti itu. Kalau biasanya langsung physically, kamu cantik ya, udah langsung gitu. Lewat. Udah nggak ini ya. Udah nggak zaman ya kayak gitu ya. Kode dulu ya. Jadi kalau dia udah ngelihat Instastory kamu atau udah lihat WA story kamu gitu ya kan, target sudah terkunci. Sudah nonton gitu. Iya betul sekali. Tapi yang ngerasa banyak. Kan pernah kayak gitu gak sih? Aku pengennya deketin dia nih, tapi yang ngerasa malah orang lain gitu kan. Kadang gitu. Pernah juga kan ya. Tidak tepat sasaran ya. Nah. itu betul ya. PDKT. Kalau milenial gimana kalau milenial? Kalau aku dulu kayak lebih ke masih daun lontar. Itu nulis daun lontar kan? SMS. Ketahuan umur dong kalau gitu. Iya. Kalau daun lontar mah nanti kayak Ken Arok ya. Kan. Sama Ken Dedes. Ini kan kembali Genzi dong. Enggak. Kalau milenial kayaknya lebih ke ini deh ya. Nggak kasih kode-kodean gitu deh ya. Kita sukanya lebih ke act of service. Jadi bukakan pintu. Pakaikan dulu. Habis itu begil motor. Tapi emang cewek itu sukanya kayak gitu ya kan? Hal-hal kecil. Mohon maaf ya, kita nggak suka di kode-kode ya. Kita bukan malaikat yang tahu segalanya gitu loh. Nah ini ya kan? Buat cowok-cowok yang mungkin sekarang ini masih belum punya target mau PDKT itu,
cewek ternyata melihat hal-hal Iya. yang simple. Betul. Nggak harus punya mobil Pajero. No. Ya itu bonus ya. Iya. Itu bonus Nggak ya. harus ya kan. Namanya juga perintis katanya Nah, kan gitu. betul. Nah, Aku dengan harga kecil. betul banget. Tapi Act emang of service. nah, itu bagus soalnya. Sekedar kamu cuma mungkin ya dia ngechat kamu dan kamu balasnya lama. Coba kamu cuma minta maaf aja. Maaf ya aku tadi sedang kayak gini nih ngampus nih mungkin. Nanti aku ngabarin lagi. Simple aja, nggak usah yang ribet. Tapi itu kayak jadi dia masih merhatiin aku gitu loh kan. Jadi nggak putus di situ aja komunikasinya. Tapi kalau udah udah di skip. Udah mohon maaf ya. Kamu di blacklist ya. Gak kelas bro, blacklist. Gak ngena kalau kata Jackson ya. Betul banget. Udah beda deh. Langsung gak masuk list kita. Mohon maaf ya. Iya, jadi gak usah overthinking. Betul banget. Perempuan juga ngecek juga seberapa sabar kan gitu ya kan. Iya kan. Banyak kan sabar yang cewek apa yang cowok? Yes. Cowok lah. Harus. Oh gitu ya. Cowok harus sabar. Kalau cewek sabarnya 100, kalau cowok 1 juta. Oh gitu ya. Oke deh, baiklah saya mengakui. Gitu ya. Kalau kita balik ke kalau aku kan lebih sukanya act of service gitu ya. Jadi kalau kamu cinta ya udah ditunjukin aja gitu. Jadi nggak usah pakai kode. Kalau kamu lebih ke gimana nih? Harus dibuktiin dulu atau cuma ya diungkapin dulu lah lewat kata-kata gitu seenggaknya. Kalau dari dia sih lebih ke ya itu tadi effort ya. Betul. Ya sewajarnya aja kalau memang suka ya disampaikan. Yang terpenting kan itu. Karena pada kasusnya yang banyak adalah kalau kita suka sama seseorang, jatuh cinta, nggak berani menyampaikan. Padahal menurut penelitian itu 80% ya, 80% wanita itu menghargai laki-laki yang menyampaikan ketika PDKT di awal. Oke, misal deh. Ini udah kelasnya nggak yang SD ya, nggak SD ya. Ini cinta beneran, cinta beneran. Seperti itu. Jadi ketika PDKT menghubungi seseorang, kalau memang suka disampaikan aja. Saya suka dengan kamu karena apanya. Oh gitu. Jujur nih ya. Iya, jujur. Saya ingin lebih dekat. Tapi kalau misal kamu nggak ada minat, nggak apa-apa. Itu wanita akan lebih 80% menghargai. Dan dia tidak akan bingung. Ngapain lagi-lagi ini? WA tiap pagi, kamu udah makan belum? Guys, apa? Ya kan? Grafutin aja. Gitu kan bisa ya, itu balik lagi kan. Mending effortnya tuh diliatin daripada cuma tanya-tanya udah makan belum gitu kan. Betul. Aku mau jemput enggak? Mending tiba-tiba dia pulang terus kamu udah ada di depan. Nah, gitu. 80% menghargai PDKT yang setuju. Aku setuju sih. Dan itu gitu. Basic on pengalaman. Betul, tapi emang kayak gitu. Lebih suka kayak gitu. Aku yakin sih cewek lebih suka langsung dibuktiin sih ya daripada cuma diucapin gitu loh maksudnya. Langsung jelas. Dari awal jadi udah jelas. Jadi nggak menebak-nebak lain. Kan sama-sama capek kan, dikiranya mengira A, mengira B. Ditarik ulur gitu maksudnya ya. Udah. Ada sih yang kayak gitu sih. Ada. Maksudnya red flag kali ya. Playing victim juga ada. Iya sih, iya betul. Kan harus ada drama. Gak seru ya dong kan, nggak ada drama dong. Gitu sih kalau bahas PDKT ya. Mungkin juga harus mengetahui bahasa cinta juga. Oh ya, ada tuh bahasa cinta tuh. Ada tuh. Misal. Ada 10 bahasa cinta. Gak. 10 bahasa cinta apa? Sepil dong. 5 aja. 5 dulu, oke. Next ya, next podcast kita ya. Bisa. Okay. Jadi harus baca jurnal dulu. Cari dulu. Oke. Kalau saya ingat dari ya, bahasa cinta itu terhadap pasangan itu sangat penting. Tadi seperti yang Lika sampaikan tadi, act of service itu termasuk bahasa cinta. Iya, betul. Itu bahasa cinta. Jadi lebih baik ketahuilah bahasa cinta pasanganmu itu sukanya apa. Jadi nanti bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Setiap cerita ada tempatnya. Outer talk banget ya kan. Itu act of service itu termasuk bahasa cinta. Kemudian ada yang bahasa cintanya itu adalah
bahasa panggilan. Oh, panggilan. Nah, panggilan. Oh, panggilan sayang gitu Yes, maksudnya. betul sekali. Oh, itu juga termasuk bahasa cinta Termasuk ya? bahasa cinta. Ada orang loh yang suka dipanggil sayang saja itu sudah merasa, oh iya, dia sangat mencintai saya. Itu ada. Karena bahasa cintanya seperti itu. Betul. Bahasa kan Betul. Itu. Ada salah satu ini true story of my life ya. Oh iya. Kayaknya banyak sekali. Iya, tapi Lanjut. kamu cerita seputar bahasa cinta, panggilan apa ya namanya, panggilan sayang kali ya atau apa sih? Itu dulu ya namanya juga masih bocil banget gitu kan. Namanya masih kecil banget. Jadi ya lumayan lah. Kalau cuma ini mungkin di taraf SMP kali ya. Jadi kalau manggil tuh dulu kan biasalah WA kan pesan pun. SMS. Jangan SMS dong, aku tua banget nanti kesannya. WA pun iya kirim pesan pun masih yang ini nggak sih, huruf besar kecil huruf angka dicampur, betul. Kayak gitu-gitu. Itu kayak gitu kode itu ya, Sandi Pramuka ya. Tapi kebaca loh kayak gitu, kayak cepet C4 C apa sih? C4 gitu kan. A diganti 4. Nah, gitu-gitu lah pokoknya kan. C diganti 7. 90. B diganti 8. Pasti relate ya, nama-nama bahasa-bahasa kayak gitu tuh pasti relate banget kan. Dulu itu pernah aku panggilan sayang ya. Mohon maaf, disclaimer dulu karena kita dulu masih cinta monyet ya. Disclaimer di awal. Tuh guys, yo. Disclaimer di awal ya. Dulu itu pernah dipanggil Dinda. Oh, Dinda. Iya. Apa itu Dinda? Iya, Dinda nama panggilan sayang gitu loh. Dinda. Nah, gitu. Nah, kayak semacam itu padahal tuh purba banget loh. Padahal itu kerajaan sekali loh ya. Waduh. Iya. Tapi kalau ingat sekarang jadi ngapain dulu pakai nama panggilan kayak gitu loh. Jadi ilfil sendiri, tapi kan itu zaman dulu. Namanya kan juga berproses. Nah, betul banget. Kalau kamu pernah nggak sih ada panggilan sayang yang beda gitu? Kalau Dori basically biasa-biasa sih kalau Dori, karena abang. Nggak love language-nya cinta, bahasa cinta. Oh gitu. Jadi cukup biasa aja dipanggil Mas. Waduh. Mas itu kategori Jawa loh ya. Dan itu dalam loh. Ya, dalam loh ya. Mas gitu ya. Makanya dipanggilnya Mas. Oh gitu. Oh Mas ya. Berarti yang di rumah ini manggilnya Mas. Iya. Kalau Dori mah biasa sayang gitu udah. Oh sayang. Oh bukan Mbak. Mbak. Tapi kalau Gen Z macam-macam bahasanya. Pernah dong cepil. Seng. Oh iya betul. Seng. Tungguin Seng. Itu ya. Mohon maaf nanti Bapak CEO Mas. Kak Juan. Iya, betul juga. Biasanya kayak gitu ya. Gen Z banget itu kan. Iya, tapi emang ya namanya juga bahasa cinta beda-beda sih. Sayang Mas. Terus apa bubub biasanya. Terus ada bi juga. Enggak yang bi kemarin loh ya. Kemarin kan ada bi juga ya kan? Enggak, aku enggak yang mau yang itu. Enggak mau. Itu terus apa lagi ya? Sudah sih kayaknya itu ya. Yang mungkin ada bahasa cinta lagi yang lain boleh ditulis. Panggilan cinta kali ya kita nyebutnya ya, panggilan cinta sama orang tersayang kalian gitu. Boleh deh nanti di-spill di komen-komen di live TikTok kita juga boleh banget. Nanti kita juga bakal sapa-sapa kali ya. Betul sekali. Act of service. Kemudian ada panggilan sayang, panggilan cinta. Terus love language juga ada fisik. Fisik juga gimana tuh? Ada. Fisik sesimpel dengan gandengan tangan. Kan itu katanya tadi syariah, Bapak. Oh, beda ya? Beda. Kan tadi dari bahasa cinta ya kan? Oh iya, oke. Bahasa cinta. Bukan syariahnya ya? Bukan. Ini kan pengetahuan. Oke, siap, betul. Itu, pegangan tangan. Sekedar itu akan merasa dihargai pasangan itu. Itu ada. Iya, kalau di publish juga ya nggak sih? Maksudnya kamu nunjukin kalau ini loh aku udah punya sambuan spesial gitu kan. Kan kadang ada yang masih berbagai alasan kenapa dia nggak mau nge-publish sambuan dia gitu kan. Ada kayak gitu juga tuh. Barangkali takut. Nah, takut sama siapa dong? Kan kalau biasanya perbanyak. Perbanyak apa? Perbanyak pilihan maksudnya.
pertajam pusat biasa kan gitu kan, ada teori yang seperti itu teman-teman. Teorinya seperti itu, padahal itu kalau semakin dewasa nggak worth it. Kamu nggak bakal ketemu. Iya gitu. betul. Maksudnya itu harus diakui sebenarnya ya. Jadi nggak cuma manis lewat kata-kata aja, tapi ini loh aku udah punya, emang aku udah ada yang punya gitu maksudnya. Butuh pengakuan sebenarnya ya. Cewek biasanya kayak gitu tuh. Gak cuma manis di mulut doang. Iya. Pujian itu juga bisa menjadi bahasa cinta. Komunikasi. Ya, komunikasi bagus. Menghargai itu sih bisa juga sih menjadi bahasa cinta yang bagus. Tapi 4 tuh. 5 tuh. Udah 5. Nanti cari sendiri ya. Oke. 5 berikutnya di podcast kita selanjutnya ya. Dari bedah nanti kita bedah lagi. Kita bedah lebih dalam lagi ya. Kita kulik. Mungkin kalau kamu tipe pacaran yang ini nggak sih? Ngasih waktu, spare waktu gitu maksudnya ke pasangan kamu, atau harus up to date ngabarin 24 jam nih? Oh, 24/7. Wow. 24/7. Masa ini yang biasanya anak-anak gitu. sosial media ya kan. Betul. Kalau dari waktu SMP, SLTP. Balik SMP lagi. SLTP karena kan basic on pengalaman. Kalau di SLTP itu sebenarnya nggak dorinya sih, tapi ceweknya. Iya, biasanya lebih ke cewek gitu. Sih emang. Setuju. Sampai menjadi ini hubungan apa sih? Masakan seperti itu ya kan? Lebih ke toksik kali ya mengarahnya ya. Jadi senengnya cuma 1-2 kali, berantemnya yang panjang ya kan? Ingat nggak berapa tahun? Sampai bertahun-tahun nggak? 1 sih. 1 tahun? 1. Lumayan ya, kuat ya kamu ya. 1 sih. Dan itu mengganggu sekali gitu loh. Mengganggu sekali, kita yang pengen santai, pengen melaksanakan. Ya namanya cowok kan punya hobi kan? Punya hobi masing-masing, habis itu tidak mengabari tiba-tiba ya kan? Kita harus membujuk. Apa ini? Betul. Mungkin cinta monyet kali ya kan? Best of story. Tapi emang kayak gitu ya? Tapi kebanyakan cewek kayak gitu loh. Aku pernah di fase seperti itu dulu ya. Lagi-lagi sih SMP juga. Ya, karena kan dia kondisi psikologis kan masih labil tadi. Terus kalau perempuan itu kan ya sudah, kalau dia sudah milik aku ya nggak boleh ada orang lain yang mengambil. Betul. Padahal basic kita kan dibutuhkan banyak orang, maksudnya gitu kan. Betul sekali. Itu. Tapi kalau selepas itu SLTA sudah ya tidak menjalani sebuah hubungan. Bener-bener off tuh. Bener-bener off. Memang tidak mau. Karena pengalaman itu. Gitu. Karena pengalaman SLTP itu yang ternyata tidak worth it. Misalkan seperti itu ya kan. Trauma ya? Iya. Kayak trauma gitu ya. Karena sangat mengganggu gitu loh. Kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri kan gitu. Hasil ya SLTA udah fokus lah. Meskipun ada yang suka dan sebagainya, ya udah biarin aja kan gitu. Temenan aja. Cukup temenan aja. Oke. Gitu. Sampai perkuliahan lu seperti itu. Oh, berarti ini yang terakhir ini juga satu buat selamanya gitu. Oh iya dong. Harus. Amin. Iya sih, betul. Karena waktu kuliah sama ya kan. Kita suka sama seseorang wajar kan. Cuman tidak mau menjalani hubungan seperti itu. Itu karena pengalaman teman-teman kan seperti itu. Dan seperti ini teman-teman dari hari itu yang dulunya di perkuliahan, sama doi, ternyata tidak jadi. Itu yang lebih sakit sih sebenarnya. Itu menjadi bully-bullyan kalau betul. Ya. Apalagi masih satu circle ya. Masih satu circle dan ketemunya ya emang orang-orang itu lagi gitu loh. Gimana tuh gitu. Kan gitu ya kan. Sakit. Jadi ya memang fokus karena tipikalnya kan dari ya sudah pengembangan diri dulu aja kan gitu. Persiapkan diri, nanti kalau sudah waktunya pasti bisa. Iya gitu. sih. Lebih ke peningkatan diri saja. Ya, kalau kata Bang Trias mah high value man. Setuju ya. Ada temen Dori yang bilang high value man tapi tidak sesuai orangnya. Itu apa tuh, kenapa tuh? Sekali. Boleh dong diceritain dong. Dibagi. Tenang, nanti kedengar orang ya. Semoga kamu nonton ya. Iya. Jadi dia tuh sukanya membahas high value man. Gitu. Tapi ternyata
perlakuannya itu ya kan tidak sesuai apa yang dikatakan. Contoh kasus ya dong. Sehingga para perempuan pun pada ilfil. Kan gitu. Apa value-nya apa berarti emang? Nah, contoh value-nya dia membahas dia punya ini, punya relasi ini, seperti ini. itu. Wah, jadi ceritanya itu besar. Padahal alhasil cuma 0 kan gitu. Kelihatannya hanya untuk mengada-ngada aja. Mungkin kalau yang diceritakan itu anak kecil mungkin kayak Hana kan percaya ya. Iya. Tapi kalau udah yang besar-besar mah dicek aja. Enggak gitu. Berat ya kalau itu ya. Udah masuk ya tadi red flag. Ya, kita bahas red flag sama green flag. Iya. Kalau Dika gimana? Ayo kalau apaan tuh? Kalau hubungan yang green flag atau mungkin dideketi ya. Dideketi sama ya yang biasanya di kolom komentar kita bahas. Kita bahas yang ada di green kolom flag komentar dan red flag. Tapi biasanya nih, biasanya cewek itu emang lebih sukanya ke red flag. Ya, mungkin ada adrenalin. Beda aja gitu loh. Beda aja kalau green flag kayaknya monoton dan ya. Betul. Si red flag ini. Jadi lebih yang kepangrol bukan, gitu. Bukan dong. Yang bertatu. No. Yang 6 kali 6 adalah kasih paham. Bukan kayak gitu ya. Red flagnya lebih ke apa ya? Kayak mungkin tarik ulur itu juga termasuk red flag ya. Nggak ngasih kepastian itu juga termasuk red flag gitu kan. Tapi aku yakin banyak yang lebih suka cowok red flag daripada green flag. Oh gitu. Dan mungkin fakta membuktikan adalah survei membuktikan. Iya, ini survei juga. Survei ke teman-teman aku juga loh maksudnya ya, iya kan. Kan kamu juga pasti punya lah kayak gitu ya kan. Banyak sih. Baru menyesal kemudian. Iya, emang sih. Namanya juga penyesalan pasti di akhir lah ya. Gak apa-apa. Namanya juga perjalanan ya kan. Betul. Nih kalau biasanya yang di kolom komentar TikTok betul. Itu ada yang bertanya. Betul. Awalnya adalah mendekati, ya. Tapi tiba-tiba menjauh, gimana tuh? Ini adalah perempuan yang cerita perempuan. Oh. Kasusnya seperti itu. Awalnya dia maksudnya si cowok ini deketin dulu nih. Menggebu-gebu, maksudnya mendekati. Setelah deket, abis itu tiba-tiba hilang. Yes, betul. Oh, berarti kamu di ghosting namanya. Oh, itu istilah ghosting. Kamu di ghosting berarti itu mending jauhin deh kayak gitu deh. Udah nggak usah dideketin lagi deh ya. Tapi biasanya yang kayak gitu yang bikin penasaran. Iya, itu makanya tadi. Iya kan? Semakin ditinggal, semakin mohon. Semakin ditinggal semakin dikejar. Biasanya kayak gitu memang ya. Dan akhirnya dudulah lagu. Berikut ini tidak ya? Tidak. Okay. Boleh. Ini juga udah banyak banget yang ternyata komentar. Banyak yang setuju sama aku dong. Oh gitu. Sama Dori tidak. Waduh, ya nggak apa-apa lah. Red flag. Tadi masalah red flagnya gitu. Iya, setuju. Emang banyak yang suka cowok red flag ya. Padahal udah tahu, maksudnya kita udah tahu kalau itu nggak baik, dikasih yang baik-baik, kenapa masih bandel banget gitu loh. Tolonglah ya. udah tahu dikasih yang baik, kenapa milihnya yang agak nggak baik? Iya. Kenapa coba? Boleh deh di komen dulu deh ya. Kenapa? Ayo. Heran, tapi emang kebanyakan kayak gitu. Iya. Basically on kasus adalah ya memang seperti itulah. Ada yang bilang juga. Ya, gimana tuh? Cinta satu malam. Wow. Apa itu? Ini mah. Apa itu? Cinta transaksi. Dari kemarin sempat lihat podcastnya siapa ya? Ada itu yang bahas itu. Ya, spek yang 4N1. 4N1. Itu ada grupnya, dari segi mobilnya ada, sampai photoshootnya, sewa hotel. Wow. Jadi yang memang se-effort itu ya? Yang dicari memang adalah yang basically yang menengah ke atas kan gitu. Beda ya. Jadi sebagai laki-laki mah punya ini kan keren gitu loh. Maksudnya menjadi sebuah kebanggaan juga. Marketnya beda ya? Iya, marketnya juga beda. Marketnya beda. Dari hobinya juga beda, ya kan, olahraganya beda. Gak mungkin hanya sekedar lari-lari dong. Ada komunitas cetas. Oh iya. Oh, aku nonton juga kali podcast yang kamu maksud. Iya, kayaknya ada yang nonton. Aku tahu. Dia spesialis una-una kan? Iya betul.
Aku Gitu. tahu maksudnya. Tapi emang ternyata ada yang kayak gitu juga loh ya. Ada. Emang sengaja membranding kali ya. Nge-branding diri sendiri buat market tertentu gitu maksudnya. Betul sekali. Iya kan? Dan fakta realitanya, ini di tetangga sebelah. Ya, di tetangga sebelah Ini kita. kayaknya terus story semua. Iya, gak apa-apa. Ini podcast real ya. Uncensored. Tanpa sensor. Tapi kita kasih bahasa yang harus dipahami Maaf sendiri kita ya kan. nggak spill namanya. Kalau yang tahu mohon maaf jangan di-spill di sini gitu maksudnya. Negara tetangga kita, inisial F ya. Ini sekarang kan lagi krisis. Ya, negaranya kurang lebih sama seperti Indonesia. Dan yang 4N1 itu menjadi profesi dan didukung oleh orang tua. Iya. Dan cerita kasusnya itu rame banget di sosial media loh itu. Ya, tapi pintarnya 4N1 ini, dia pandai market. Jadi gak mau kalau marketnya hanya orang-orang biasa, nggak mau dia. Iya, beda memang, dong. Ya, yang luar negeri, yang memang sudah banyak sekali cuannya kayak gitu. Iya, beda market soalnya. Soalnya dia emang tadi value dong itu maksudnya ya. Value-nya dia gitu kan. Dia mau menjalin hubungan dengan si cowok itu ya karena itu tadi, basically karena transaksional ya kan. Tapi pandainya si 4N1 ini, dia itu nggak mau kalau misal diajak di hotel, nggak mau diajak ketemu di tempat sepi-sepi, tidak mau. Dia maunya yang rame di mall, di tempat ngopi yang rame. Emang sudah tertata berarti ya. Jadi dia punya SOP kayak kita siaran. Betul. Kayak kita siaran ada SOP-nya. Cakep tuh. Dan di akhir ceritanya adalah ini menjadi suami istri. Oh, sampai ke pelaminan. Iya, dan itu menginspirasi sekali. Wow. Kan gimana caranya mendapatkan uang dengan cepat. Betul. Karena krisis ekonomi yang sangat sulit. Tapi kan happy ending berarti kan? Happy ending. Walaupun caranya nggak lurus gitu maksudnya ya. Caranya memang seperti itu. Happy ending. Ini kan? happy ending ya. Jangan terus nanti setuju banget Tika sama Dori di podcast after. No. Caranya enggak deh tapi happy ending bagus sih. Itu di negara tetangga. Oke. Tapi kalau di Indonesia mah banyak kasusnya adalah hilangnya nyawa. Ya kan? Beda. Iya. Beda negara kita soalnya, Pak. Kalau di Indonesia mah paling banyak hilang nyawa, tidak sesuai lah, tidak mau membayar lah. Betul. Itu. Tragis ya kalau kayak gitu ya. Tapi kalau kayak tadi tuh kita ketika ditarik ulur kayak gitu ya. Kalau kamu mending diperjuangin atau dilepas? Kalau siapa? Dori, yang laki-laki. Iya. Kalau Dori, kalau mungkin kan misal aku cewek nih biasanya yang deketin dulu, abis itu udah mulai ada rasa nih, benih-benih cinta udah muncul nih. Abis itu udah klop, udah cocok lah. Habis itu dia hilang. Iya, di ghosting kayak gitu lah. Kalau kamu bakalan ngejar atau enggak? Atau dilepas aja, direlain aja? Kalau aku cewek. Kalau kamu cowok dong. Kalau aku cowok pernah pengalaman meninggalkan nih. Oh gitu ya. Tapi ketahuilah cewek-cewek ya. Oke. Jangan sampai tahu sama cowok-cowok ya. Dengerin. Di klip nanti dibuat clipper TikTok ya. Masuk di TikTok Suara Gadis ya. Ketahuilah kalau laki-laki sudah pergi, pertandanya dia sudah ada yang lain. Oh gitu. Berarti kamu sudah tidak tertarik begitu. Biasanya gitu. Mungkin dia menggebu-gebu, tapi tiba-tiba hilang. Ya. Ada yang baru berarti. Nah, biasanya seperti itu biasanya. Oh, ciri-ciri itu ya, catat. Ciri-ciri itu. Ternyata masih banyak ini ya. Tapi kok tinggal bentar aja. Kopi mana kopi katanya. Okay. Mana dia? Kita lanjut cerita-cerita ya. Oke ya. Cerita-cerita. Halo juga. Waalaikumsalam. Oh, ini Sintasus tadi. Betul. Kok bisa ya ada kayak gitu ya? Kalau di drakor ada kayak gitu. Tapi pasti endingnya bahagia gitu kan. Tapi kalau di kemarin di beberapa di podcast siapa gitu kayak gitu juga tragis ending jadinya, bukan bahagia gitu loh. Jangan deh, mending deh. Dan ketahuilah warga net. Kenapa tuh? Apalagi nih banyak. Semua yang ada di sosial media jangan dipercaya 100%. Setuju. Harus difilter. Karena apa? Kayak kemarin
Apa tuh? ada selebaran Pertamax naik, bensin naik ya kan. Habis itu tanggal 31 malam berbondong-bondong ke SPBU Iya, semua. betul. Tiba-tiba di tanggal satunya tidak ada. Ingat ya, jangan langsung dipercaya gitu kan, disaring dulu baru. Yes, betul. Ini Genzi harus terus Sharing, bisa ini ya. yes betul banget. Oke, ada cerita lagi enggak tuh? Bucin kabeh. Udah cinta kamu. Memang temanya seperti itu malam hari ini. Kita nanti kalau bahas horor kamu takut gimana? Iya, kita bahas yang cinta-cinta aja. Yang betul. cinta-cinta aja. Udah cinta memang ini untuk Gen Z ya kan. Betul banget. Kalau Gen Z memang kayak gitu. Green flag tadi ya. Green flag, iya. Tapi emang banyak yang bukan ini sih, lebih ke bukan nggak suka ya, lebih tertarik sebenarnya sama red flag-nya. Kayaknya lebih ada challenge-nya gitu loh. Jangan yang cuma jiwa saya sebagai perempuan ada ingin mendidik dia. Ingin mendidik dia biar bagus. Mengubah gitu kan, mengubah ya. Padahal habis dia berubah dia sama orang lain. Iya. Sama aja. Ya. Sama aja perjuangan kamu sia-sia. Ya, ya. Harus logikanya dimainkan juga ya. Betul. Dari hanya itu. Semua kan pilihan, ya kan? Semua pilihan. Setuju. Kalau ada pilihan yang baik, kenapa enggak? Yes, gitu kan. Oke, next kita akan bahas. Nah, kita bahas apa lagi nih? Apa nih yang mau dibahas? Banyak loh. Perpisahan. Ini baru cinta loh, udah perpisahan loh. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh ya. Kasmarannya belum gitu kan. Kalau pengalaman kasmaran gitu ya kan. Wah, kayaknya kalau sudah PDKT ya kan, habis itu bisa dapat nomor WA-nya, wah udah bisa japri-japrian aja tuh kayaknya sudah langsung berdebar-debar gitu. Waduh, nggak bisa tidur kayaknya ya. Setuju. Pernah dicuekin tapi pernah nyuekin juga. Wajar berarti ya. Lanjut. Iya, selain percintaan dong kakak. Ya, minggu depan lah. Request lah. Minggu depan lah. Boleh di komen dulu kali. Makanya komen dulu minggu depan kita mau bahas apa gitu. Kalau materinya Bang Raditya Dika mah kalau fase kasmaran tidak bisa telepon, tidak bisa tidur. Iya, sebelum dengar nafas kamu. Apa namanya? Sleep call. Kita sleep call gitu ya kan. Kalau ngomong sleep call, berapa panjang sleep call? Ayo. Mohon maaf ya, di zaman aku pulsa mahal. Gak ada ya. Kenzi kemarin itu ada yang sampai berapa ya? 72 jam. Itu sebenarnya sembari di charge gitu ya, sembari gini. Iya, nggak tahu. Pokoknya di riwayatnya sampai 72 jam. Betah banget ya, kuat banget ya, saking bucinnya mungkin. Mungkin kan sebagai CCTV juga. Mungkin atau ya di antara cewek atau salah satu pihaknya itu kayak nggak mau nggak mau berantem kali ya, mending aku turutin aja deh gitu, daripada berantem mending aku turutin aja. Biasanya ceweknya yang kayak gitu. Betul sekali. Iya kan? Iya, takut gila kan. Betul banget. Wah, udah tinggal 5 menit. Waduh. Padahal masih banyak ya yang kita mau bongkar. Betul sekali. Iya. Ya, yang mungkin pengen di komen pengen minggu depan kita mau bahas apa gitu ya. Boleh di komen-komen dulu ya, ramein dulu live TikTok kita. Mungkin minggu depan kita bakal ulas ya. Betul, kita bakal pilih salah satu tema yang kalian komen dan kita bahas lebih dalam lagi. Oke, yaps ya. Karena pada akhirnya jatuh cinta itu nggak pernah salah. Yes, yang salah adalah kadang kita terlalu memaksakan orang yang kita suka buat sayang sama kita. Oke. Ingat Bapak tim kreatif harus di-clipper ya. Tadi banyak loh yang kita tegaskan. Harus di-clip. Iya, ya. Pokoknya semoga kaula muda semua yang lagi nonton kita gitu ya kan bahagia, ketemu sama orang yang tepat ya sampai akhir nanti pokoknya. Amin ya. Jangan lupa bersyukur. Tuh, buat pasangan buat pasangan semuanya. Kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata hari ini jatuh cinta memang manis. Terlalu lagu, Mbak. Namanya juga penyiar, gimana sih? Lanjut, jatuh cinta. Jatuh cinta tidak bisa kamu paksakan. Untuk tapi yang terpenting adalah ketahuilah setiap kali ada yang mencintaimu, kamu harus paham. Wes, itu ya. Dalam
dalam Pak Bro. Biasanya kalau paham masuk gak nih? Ya, Makanya kan gitu. tinggal kayaknya gitu ya. Kan? Betul Gitu. betul ya. Oke. Oke, closing hari ini sudah selesai. Full ya. Oke, Yeay. jangan bosan-bosan dengarkan podcast kita ya. Yes, pokoknya minggu depan kita bakal balik lagi dengan tema yang baru. Kalau kamu pengen dibahas seputar apa, coba komen dulu di VT-VT kita ya, terutama di VT After Talk gitu kan. Coba komen kamu pengen dibahas apa nih minggu depan. Kita udah bahas cinta, minggu depan kita bahas apa lagi. Yes. Dan tidak kemungkinan juga nanti kita akan mengundang orang-orang hebat ya. Bakal ada guest star. Yes, ada dong. Kita mah apa tuh? Kita apa tuh? Betul banget ya. Ingat, tetap stay ya di After Talk pokoknya kita ya. Kita tuh punya yang siap, jadinya itu nanti bisa dipanggilkan semua. Oke, isinya cuma baik. Oke, baik, aman. Laksanakan. Mohon maaf. Oke deh kalau gitu ya, waktunya kita pamit dari After Talk ya. Jangan lupa buat gabung di minggu depan, kita selalu hadir di hari Kamis. Malam Jumat ya. Besok cerita horor. Iya. Kamis malam Jumat. Siapa cerita horor? Oh, urusan tim kreatif nanti kita mau ikut aja. Oh gitu ya. Materi jangan lupa. Bohongan boleh kan? Oh boleh dong. Lengkap ya, tahu. True story, based on true story. Ini gimana sih? Kalau cerita horor Dori punya. Pernah lihat secara langsung? Di sini. Dori pernah lihat langsung. Di sini. Ya. Oke. Dori tidur sendirian tiba-tiba suara ada. Gitu. Horor sama si Bapak nanti ya, Pak. Tenang aja. Horor banget. Kan sudah siap lilin. Oh iya, oke Sudah siap deh. bunga mawar. Nice. Sudah siap parfum. Ya, oke, baik ya, Pak Baik, Muda. dan untuk para penonton podcast After Talk ya, barangkali yang mau mempromosikan produk, waduh, ini masih kosong banyak loh ya. Ini masih Sini kosong ya, banyak. sini maksudnya ya. Ini masih kosong loh ini. masih apa ini? Ini sama ini. Masih sama ini ya. Jadi Tenang, mohon ya. boleh lah. Masuk, Pak. Boleh. Oke, waktunya pamit ya dari Oke. After Talk. Minggu depan kita bakal ketemu lagi dengan tema yang beda pastinya. Beda, ditunggu aja. Jadi tungguin aja, tetap stay di After Talk karena setiap cerita selalu ada tempatnya. Dori pamit. Tika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.